Wanita tua itu sudah meninggal selama 3 tahun, tetapi tubuhnya tetap beku di dalam lemari es. Cucu-cucunya menyimpannya di sana hanya untuk terus menerima uang pensiunnya. Untuk menghindari kecurigaan, mereka menggunakan uang pensiun itu untuk membeli banyak makanan dan menutupi tubuh nenek mereka dengan makanan tersebut. Namun suatu hari, seseorang dari kantor jaminan sosial tiba-tiba menelepon. Dia berkata akan datang untuk memverifikasi identitas sang nenek secara langsung. Para wanita itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan tubuh nenek dari lemari es, tetapi jasadnya beku kaku dan membutuhkan waktu lama untuk mencair sebelum mereka bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Petugas itu datang lebih awal dan mengetuk pintu. Sang wanita membuka pintu dan mencoba mengulur waktu dengan obrolan ringan. Saat pria itu masuk, ia melihat sang nenek sedang bermain kartu bersama kedua cucunya. Kulitnya terlihat agak gelap, tapi dia tidak menanyakannya. Itu karena sang wanita menariknya masuk ke kamar tidur dan mulai membuat pengakuan romantis. Kemudian keduanya pergi berkencan. Mereka mengira telah terhindar dari bahaya. Namun tiba-tiba seekor anjing liar melompat keluar dan menakuti mereka. Pria itu menggenggam tangan sang wanita dan berlari kembali ke rumah. Belum sempat mereka bernapas lega, listrik padam dan sekring rumah turun. Saat sang wanita mencari lilin, pria itu membuka lemari es. Dia hanya ingin memeriksa apakah makanannya sudah basi. Untungnya mereka telah mengisinya dengan makanan asli, sehingga tidak ada yang mencurigakan. Esokan harinya seorang pria tua yang mengaku teman sang nenek datang ke rumah. Dia mengatakan sudah menunggu di luar selama 48 jam dan tidak pernah melihat sang nenek keluar. Dia memperingatkan bahwa jika sampai siang hari ia masih belum melihatnya, ia akan memanggil polisi. Sang wanita buru-buru pulang dan berdandan seperti neneknya untuk menipu pria tua itu. Untungnya penglihatan pria itu buruk. Setelah beberapa percakapan yang membingungkan, kakak tertua berhasil mengusirnya. Kemudian bel pintu berbunyi lagi. Ia mengira itu pria tua yang sama dan bersiap untuk memarahinya. Namun saat membuka pintu, ternyata itu pria dari kemarin. Ia panik, menutup pintu dengan cepat dan segera melepas penyamarannya. Lalu dia kembali menggunakan kecantikannya untuk mengalihkan perhatian pria itu. Begitu banyak kejadian nyaris ketahuan membuat ketiga bersaudari itu sadar bahwa lemari es tidak lagi aman. Mereka memutuskan untuk memindahkan tubuh nenek. Namun saat berkendara mereka lupa soal nenek dan terus melaju kencang. Ketika melewati polisi tidur, kursi roda terlempar keluar dari van dengan nenek masih di atasnya. Tepat saat itu polisi menghentikan mereka karena melaju terlalu cepat. Para wanita itu takut jasad nenek akan ditemukan. Namun saat memeriksa bagian belakang van, nenek sudah tidak ada. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apa-apa. Dengan putus asa mereka pulang hanya untuk melihat sang nenek berbaring tenang di atas tempat tidur. Sang wanita hampir berteriak ketika pria itu tiba-tiba menutup mulutnya. Dia telah menemukan tubuh nenek secara tidak sengaja. Namun karena tidak ingin kehilangan pacarnya, dia diam-diam membawa nenek kembali. Dia mencoba meyakinkan sang wanita untuk mengadakan pemakaman yang layak, tetapi wanita itu menolak. Dia ingin terus membekukan neneknya agar mereka bisa terus menikmati uang pensiunnya yang tiada habisnya.